warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman la rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang terhormat serta teman-temanku yang saya sayangi. Halo teman-teman, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah. Teman-temanku peserta lomba cerita Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan cerita tentang keteladanan Sunan Kalijaga. Namanya Raden Said, lahir sekitar 1450 Masehi. Ayahnya seorang bupati Tuban, yaitu Tumenggung Wiladikta, sering disebut Raden Sahur. Raden Said keturunan Ronggolawe yang beragama Hindu, tetapi beliau sendiri sudah masuk Islam. Guru beliau adalah Sunan Bonang dari Tuban. Apakah teman-teman sudah tahu ceritanya? Begini ceritanya. Semenjak hidup, Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Meskipun beliau seorang anak Bupati Tuban, sebelum menjadi pendakwah, Raden Said dikenal remaja nakal yang suka berjudi, minum minuman keras, mencuri, dan banyak melakukan perbuatan tercela. Hal ini membuat ayahnya yang merupakan bangsawan dan penguasa Tuban malu memiliki anak berandalan. Akibatnya Raden Said diusir dari rumah oleh orang tuanya. Anakku Said, kamu harus berbuat yang baik. Tindakanmu jangan memalukan keluarga besar kita. Sandika Bapa, saya tahu apa yang harus saya lakukan dan saya sudah dewasa tahu apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Bapa mendengar bahwa kamu telah melakukan hal yang tidak terpuji. Jika kamu tidak bertobat, maka pergilah dari sini. Baiklah Bapa, jika Bapa menghendaki saya harus pergi, maka saya akan cari kehidupan saya sendiri. Kenakalan Raden Said justru menjadi-jadi. Ia menjadi bromocorah alias penjahat. Kerjaannya membuat onar dan kerusuhan. Bahkan konon Raden Said pernah menghabisi nyawa orang. Raden Said merampok dan merampas harta orang-orang kaya yang pelit dan kikir. Dan hasil rampokannya dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Ia dijuluki Lokajaya, yang artinya penguasa wilayah. Suatu ketika Raden Said kena batunya. Orang yang akan dirampoknya adalah Sunan Bonang. Hei kamu, serahkan harta bendamu jika kamu ingin selamat. Cepat! Wahai anak muda, rebutlah sendiri jika kamu mampu. Ha. Perkelahian pun terjadi antara Raden Said dan Sunan Bonang. Namun Raden Said kalah dan memohon ampun. Ampun, saya menyerah, jangan bunuh saya. Ha. Baiklah anak muda, kamu telah kalah dan kamu harus bertobat. Baiklah, saya akan bertobat. Karena pengaruh Sunan Bonang itulah Raden Said akhirnya sadar dan bertobat, serta tidak lagi merampas harta dan melakukan perbuatan tercela. Sunan Bonang kemudian menjadi guru spiritual Raden Said. Selain belajar Islam kepada Sunan Bonang, Raden Said juga menekuni kesusastraan Jawa dan belajar menjadi seorang dalang. Salah satu hasil kesenian yang beliau ciptakan yaitu tembang lir-ilir. Karena basis dakwahnya di desa Kalijaga, Raden Said kemudian dijuluki Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tidak memungut biaya bagi orang yang ingin menyaksikan pertunjukannya.
Orang yang ingin menonton pertunjukan beliau cukup menyebut kalimat sodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket masuk yang bunyinya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan begitu, orang-orang yang menonton pertunjukan wayang sudah masuk Islam. Demikianlah cerita dari saya, teman-teman. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Betapapun kita hidup kaya raya, menjadi seorang anak pejabat, dan hidupnya serba kecukupan. Namun, kita tidak boleh sombong dan harus peduli terhadap orang lain yang hidupnya tidak beruntung. Terima kasih Dewan Juri, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.